Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Destia Bekti Fitriani, Dewi Ariyanti, Muhammad Amin, dan Siti Rayhana. Dari kelas A01, di sini kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai kerjasama orang tua, guru, masyarakat dalam pengembangan kreativitas anak CIBI. Slide yang pertama yaitu definisi kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat. Menurut UDA pada tahun 2018, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Abdul Shani dalam Putri Sahara, kerjasama adalah suatu proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerja sama orang tua, guru, dan masyarakat bukanlah hanya untuk bersama-sama mengontrol kegiatan-kegiatan didik saja, tetapi diharapkan dalam kerjasama tersebut dapat menciptakan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, pada slide ketiga di sini, kita akan membahas mengenai kerjasama pengembangan kreativitas anak CIBI melibatkan tiga, yaitu orang tua, guru, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat hubungan antara orang tua dan sekolah. Kenyataannya interaksi yang positif di antara guru, pengurus sekolah, dan orang tua siswa berbakat akademik sebagaimana yang terjadi pada sejumlah sekolah penyelenggara program akselerasi dapat menghasilkan perubahan yang produktif dalam kehidupan siswa berbakat, baik yang ada di sekolah maupun di rumah. Olangeo dan Detman menegaskan bahwa ada 4 tipe interaksi antara orang tua dan sekolah. Yang pertama yaitu kooperatif atau kooperasi yang dikarakteristikan dengan sharing informasi secara terbuka tentang anak, kerjasama antara orang tua dan anak, dan persetujuan bahwa sekolah seharusnya memberikan program khusus untuk siswa berbakat. Yang kedua, konflik terjadi ketika orang tua menghendaki program sekolah khusus untuk anak berbakat, tetapi sekolah yakin bahwa kurikulum reguler dapat memenuhi kebutuhan anak. Interaksi konflik dapat dihasilkan dari tuntutan orang tua yang terus-menerus dan tidak adanya harapan dan penarikan orang tua atau ketentuan orang tua akan layanan untuk anaknya yang berbakat. Yang ketiga yaitu interaksi interferensi. Terjadi ketika sekolah menghendaki untuk memberikan layanan khusus, tetapi orang tua menentang. Kemudian yang terakhir, interaksi perkembangan secara alamiah, yaitu terjadi ketika orang tua dan sekolah setuju bahwa kurikulum reguler cukup untuk anak berbakat. Kemudian interaksi yang positif dan kooperatif difasilitasi ketika sekolah sadar akan beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan orang tua yang unik dalam mengatasi seorang anak yang berbakat. Kedua, cara dalam hal mana sekolah dapat memenuhi kebutuhan orang tua. Yang ketiga, kontribusi ketika orang tua sebagai individu dapat membuat program sekolah. Peran organisasi dan orang tua. Selanjutnya mengenai kerjasama guru dalam pengembangan kreativitas anak CIBI. Tentunya dalam merencanakan proses belajar yang efektif dan tepat sesuai kebutuhan siswa merupakan tugas pengajar atau guru sebagai seorang yang profesional dalam bidang pendidikan. Nah, adapun proses perencanaan atau planning yang dilakukan oleh seorang guru dengan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama meliputi penyusunan satuan acara belajar atau silabus, lalu selanjutnya terkait dengan rancangan metode yang akan digunakan, dan juga terkait dengan rancangan alat dan sarana yang menjadi media penyampaian materi kepada siswa CIBI, serta proses evaluasi atau penilaian yang akan diterapkan. Penyusunan rancangan ini akan menentukan proses belajar yang akan dijalani dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama 1 semester yang diberikan kepada anak di sekolah.
Siswa CIBI dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda membutuhkan perlakuan yang berbeda pula, seperti kurikulum yang berbeda, kelas khusus atau kelas yang berbeda dari siswa lain pada umumnya, fasilitas yang berbeda, serta metode penyampaian yang berbeda. Berdasarkan hal ini juga, maka seorang guru yang mengajar anak CIBI sebagai pendidik dituntut harus mampu memahami dan menghayati karakteristik khusus yang dimiliki siswa CIBI tersebut, sehingga guru sebagai pendidik dapat memfasilitasi proses belajar yang efektif dan tepat bagi siswa CIBI. Berdasarkan hal tersebut pula, guru sebagai fasilitator proses belajar siswa CIBI diharapkan tidak hanya terfokus pada penyampaian materi sesuai tuntutan, tetapi juga dapat memperhatikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pada aspek sosial emosionalnya siswa serta lingkungan sekitar yang mendukung proses belajar yang efektif bagi siswa CIBI, dengan harapan tujuan pendidikan di Indonesia yang berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan kemampuan individu secara optimal dapat tercapai, terutama bagi siswa CIBI. Baik, materi selanjutnya tentang peran masyarakat dalam mengembangkan kreativitas anak CIBI. Kondisi sosiokultural dapat memudahkan atau menghambat pengembangan kreativitas anak dan pertumbuhan bakat. Masyarakat dapat mengusahakan suasana atau iklim yang baik guna menunjang pengembangan kreativitas anak-anak mereka. Menurut Simon Thun dalam Utami 1999, masa perkembangan anak dan remaja sampai ke dewasa cenderung lebih nyata dipengaruhi oleh kejadian-kejadian eksternal daripada masa-masa produktivitas khusus yang kebal terhadap kejadian eksternal. Ia menemukan 7 perubahan yang mempengaruhi perkembangan kreatif anak. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kreativitas seorang anak selama tumbuh kembang, tetapi di luar batas tertentu dapat menghambat perkembangan kreativitas dengan memaksa komitmen yang berlebih terhadap perspektif tradisional. Kemudian, adanya pencipta ulung yang dapat menjadi model peran untuk diidentifikasi sangat penting bagi pemunculan pencipta lain yang unggul, sehingga makin banyak model peran yang ada untuk identifikasi selama perkembangan seorang jenius, makin besar peningkatan potensi kreatif. Kemudian sehubungan dengan zeitgeist, yaitu adanya pengaruh dari iklim mental pada waktu tertentu dalam sejarah. Penelitian Simon Thun menunjukkan bahwa pemikiran ulung paling banyak dipengaruhi oleh zeitgeist yang mendominasi situasi intelektual selama masa perkembangan, yang membuat mereka khusus bersibuk diri dengan mengembangkan gagasan-gagasan yang banyak ditampilkan. Kemudian, fragmentasi politisi, yaitu adanya berbagai negara bagian yang independen dalam suatu peradaban menimbulkan perbedaan kultural yang sangat mempengaruhi perkembangan kreativitas karena membentuk dasar intelektual pencipta karena keterbukaan terhadap pengalaman, perubahan individualisme dan kesejahteraan material. Kemudian, keadaan perang yang terus-menerus dapat merugikan perkembangan kreativitas anak karena tidak mendorong kualitas intelektual. Kemudian ada gangguan sipil, misalnya pemberontakan rakyat, pertentangan, dan revolusi dapat mempunyai pengaruh potensial yang negatif bagi perkembangan kreativitas anak. Dari semua ini, menurut Simon Thun, ketidakstabilan politis paling merugikan perkembangan kreativitas karena untuk menjadi kreatif seseorang harus menghayati dunianya yang diandalkan dan dikendalikan sehingga pribadi mempunyai perspektif yang membuahkan sesuatu yang bermakna.
Sekian presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.